Selamat malam ya. Di sharing kali ini saya akan sharing tentang penggantian spare part pada motor ya. Pada dasarnya itu biasanya saya ganti dengan acuan kilometer atau waktu, memang 3 tahun, 2 tahun, setahun, sehari, 2 hari, 2 bulan, berapa ya. Ini saya ambil contoh pada motor FVFI saya. Jadi pada kilometer berapa sih spare part atau part tertentu yang memang harus diganti memang sudah pada saatnya ya. Pakai acuan yang saya baca nanti pada buku Satria untuk apa? Untuk pedoman perbaikan. Nanti pada data servis nanti akan saya tunjukkan spare part mana aja yang harus diperhatikan di kilometer tertentu. Bila perlu ganti ya ganti. Kalau memang perlu dibersihkan silakan dibersihkan. Oke, ini bisa jadi sebagai panduan ya atau sebagai pengertian aja part-part apa aja yang harus diperhatikan untuk kilometer tertentu. Oke? Oke, sebagai pertama kita buka untuk panduannya. Kita ambil data servis saja. Nanti sambil saya tunjukkan spare partnya di mana aja. Nah, ini data servis ya untuk FUFI. Kita lari dimensi dan berat bersih sih enggak usah ya. Kita lari ke mesin. Nah, kita lari ke mesin. Nah, sistem saringan udara pelumasan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau bisa dilihat ini sistem saringan udara adalah saringan kertas ya. Sistem pelumas adalah sistem oli atau SAM basah biasa. Jadi filter udara ya, filter udara FUFI itu letaknya di sini. Di kotakan ini ya. Nih, di kotak sini. Kalau kalian pakai filter standar ya. Kalau kalian pakai filter standar, kalian bisa mengganti di setiap 2000 sampai 3000 kilo. Acuannya begini. Kalau kalian sering dilewat berdebu, area berdebu itu tinggi intensitasnya, lebih baik diganti sekitar 2500, sekitar 2000 atau mungkin 1500 diganti. Tetapi kalau kalian pakai sekitar udaranya itu lembab, itu bisa sampai 3000-an, 3500 baru diganti. Ya. Itu pakai filter tipe biasa. Tapi kalau kalian pakai filter tipe racing, nah, ini saya tunjukkan nih. Kalau yang biasa kayak apa, ya. Kalau yang biasa itu kayak ini. Nah, tipe standar ini ya ganti. Maaf ini buat eksperimen aja karena filter-filter kayak ini saya banyak ya, karena saya sendiri beri box filter sebagai eksperimen. Jadi kalau filter kayak gini ganti aja. Udah. Ya. Terus jangan bersihkan atau lagi ini dilubangi, biasanya kan bengkel seperti itu biar lebih plong ya, debunya masuk lah. Kecuali kalau kalian pakai racing seperti ini. Mana ya? Nah, inilah sebagai contoh UMA. Ini filter standar yang saya modifikasi. Kalau UMA pakai filter racing UMA kayak gini, ini dibersihkan aja. Ya. Pakai sabun, pakai air, jemur kering, pakai lagi. Ya. Seperti itu. Itu kalau kalian pakai filter racing, ya. Kalau kalian pakai filter standar, ya ganti. Nggak usah dibersihkan lagi, udah nggak bisa. Pokoknya banyak kertas, mau dibersihkan gimana? Kan gitu. Oke. Terus yang kedua kita lihat saringan udah sistem pelumasan oli. Nah, untuk oli ada beberapa pengalaman ya. Kalau kalian pakai oli tipe untuk motor ya, saya kan sudah pernah nyoba oli diesel, oli untuk mobil, baik oli itu oli diesel atau oli biasa atau oli motor. Kalau oli motor itu biasanya saya ganti 1500 sudah maksimal. 1000 aja udah maksimal biasanya saya ganti. Tapi kalau oli mobil atau oli diesel itu bisa sampai 2500 sampai 3000 berani. Ya, tapi pengalaman saya untuk oli mobil di FUF ini tidak semua oli atau oli diesel cocok, hanya beberapa merek tertentu. Kalau oli diesel yang pengalaman saya cocok, keluarganya mobil diesel MX, ya itu pengalaman saya yang cocok. Kalau oli mobil biasa itu kayak total terus Eneos, terus
saya kok lupa ya, itu beberapa itu cocok, nggak ada kendala. Kalau oli motor saya biasanya pakai Federal Racing atau Federal biasa, atau olinya si Kawasaki yang hitam itu oke, ya. Pernah nyoba oli liquid moly, kurang cocok di motor saya, ya ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah oke, sekarang pemindah daya. Nah, penggeraknya adalah rantai. Jadi kapan sih rantai? Lah, kopling, maaf. Kita itu kopling dulu. Letak kampas kopling itu di sini. Di sini. Nah, kampas kopling itu diganti sekitar 30.000 kilo, ya. 3.000 sampai kurang lebih 3 tahun gitu aja lah. Dia 30.000 sampai 35.000 ya. 3 tahunan itu biasanya udah ganti. Ya, jangan, karena kampas kopling itu adalah sebagai pengantar daya. Jadi power kadang drop, dimasukkan gigi, kadang ada power drop. Jadi pas digasnya ada power kayak digas kayak mendelong gitu, nggak langsung nyambung powernya. Bisa jadi sekitar kopling ini sudah minta saat diganti. Nah, kampas kopling diganti, dilihat dulu antara plat sama pir, ya. Plat dan pir, kalau saya biasanya setelah 2 kali ganti kampas kopling, plat dan pir wajib ganti. Karena biasanya pir juga akan lemah karena sering kena panas, juga plat kan itu penahan gesek ya. Biasanya dia akan juga sedikit terkikis atau menipis. Ya, seperti itu. Untuk kampas kopling. Sekarang kalau rantai, nah penggerak rantai itu di sebelah sana. Nah, saya bawa bukunya ya. Nih, kalau rantai gear set, saran saya kalau ganti lebih baik 1 set, depan belakang sama rantai. Kalau kalian maksa gantinya parsial, pasti rantai akan dorceng kayak gini ketika jalan. Loh, kapan saatnya ganti rantai? Saat gantinya gear, kalian bisa lihat gigi gear di sini. Kalau giginya ini. Nah, kalau giginya ini udah runcing, ganti. Ya. Terus kalau setelan rantai ini udah mentok, ini setelan gigi rantai udah sering dipotong, lebih baik ganti. Ganti lebih baik 1 set depan belakang. Jangan parsial. Kalau parsial itu resikonya dorceng nanti rantainya seperti ini pas jalan. Itu ya dari pengalaman saya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah rasio sih relatif aman. Nah, sekarang suspensi depan dan suspensi belakang. Nah, oke. Sok depan ini kalau sudah lebih dari 5 tahun, lebih baik di 4.000 sampai 40.000 sampai 50.000 kilo ganti oli, set sama seal debu. Sama seal dalamannya ini diganti. Ya. Lebih baik begitu karena sering bekerja ajrutan. Apalagi ini sering bekerja naik bawah turun, direm mendadak seperti itu. Biasanya di tahun ke-4 atau tahun ke-5 itu biasanya saya ganti seal skok debu maupun seal skok inti, ganti termasuk oli. Ya, termasuk oli. Kalau sok belakang, ini pengalaman nih, ya. Dari saya kan ini karena pas saya ganti RCB kan karena olin saya masih saya servis. Jadi kalau oli sok belakang itu, kalau soknya tipe sok standar itu biasanya memang masih bisa dipakai relatif lama. Tapi kalau udah ada gejala ambles, ya udah gejala ambles, bisa relatif diganti, bisa dengan cara diganti atau di reborn ulang. Sok standar itu beberapa sudah ada yang bisa melakukan servis ya seperti itu. Apalagi kalian pakai sok racing kayak ini, olin RCB seperti ini, pengalaman itu di tahun ke-3 wajib servis karena olinya pasti biasanya udah hitam. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sok belakang udah, sok depan udah, langkah froksi tidak pengaruh. Sekarang kita lanjut lagi nih, apa ini? Kita baca di sini. Nah, rem depan, rem belakang. Ini
bisa jadi piringan dan kampas rem. Nah, kalau ban kan penggantian ya ban udah relatif halus atau udah licin atau udah keras, udah pecah-pecah ya ganti. Seperti itu. Karet keluar. Terus kalau kampas rem depan, ini belakang, yang belakang atau depan. Nah, sama piringan kalian bisa ukur dulu, standarnya 3,5 dan ini wajib diukur. Piringan tebalnya masih berapa, masih toleransi enggak ya, seperti itu. Kalau piringannya masih tebal dari 3,5 atau 3 mili itu masih 2 aja bisa agak mepet biasanya. Kalau masih 2 itu masih berat, tapi kalau udah tipis lagi wah ya wajib ganti. Kalau kampas rem depan belakang wajib dicek berkala, siapa tahu udah tipis kampasnya ya. Sama piringan wajib dicek berkala ya. Oke, sekarang kita cek juga kelistrikan busi ya, ini sama aki ya. Oke, kalau lampu-lampu sini kalau pas mati aja ya penggantian ya, lampu belakang terus lampu rating depan, rating belakang gitu. Nah, sekarang aki sama busi. Mana? Nah, oke. Aki di sini nih letaknya, bawah jok. Ntar saya buka nih aki. Nah, aki. Nah, kalau aki kalian tipe standar bawaannya yang GT6 maksimal 3 tahun ganti. Tapi entah aki-aki sekarang tuh nggak sampai 3 tahun, 2,5, 26, 27 itu udah minta ganti. 2 tahun, 2 tahun setengah gitu udah minta ganti. Tapi kalau aki lama bisa sampai 3 tahun wajib ganti. Kalau ada yang ngomong wah aki saya dari awal beli tahun 2010, 2020 mau dari tahun 2000, 10 tahun tidak pernah ganti, silahkan, itu hak masing-masing. Kalian mau ganti mau enggak itu terserah kalian. Tetapi saya hanya mengingatkan umur aki itu maksimal itu 3 tahun, nggak lebih dari 3 tahun. Kalau kalian pakai 3 tahun lebih biasanya ada gejala aneh-aneh. Dan paling kasihan kalau motor kalian full DC, apalagi injektor, kasihan ECU-nya dan sensor-sensor lain, dia akan bekerja over karena untuk membackup kelistrikan yang berkurang. Mau kalian ngomong seumur hidup nggak pernah ganti, silahkan nggak pernah ganti gampang aki. Tapi saya hanya menyarankan tadi maksimal 3 tahun ganti, nggak ada di cas-casan ganti ya ganti. Karena aki ini apalagi motor sering jalan, sering kena goncang dan sebagainya, biasanya sel-selnya dalamnya nih sudah mulai rusak seperti itu ya. Sekarang busi, oke ya, busi itu maksimal 10.000 ya. Ini businya FUV itu sini maksimal itu 10.000 ganti. Kalau pengen dimaksimalkan lagi paling 12 sampai 11.000 kilo ganti ya. Seperti saya ngomong aki tadi, kalau ada yang orang ngomong saya tidak pernah ganti busi tapi sekarang masih sehat motor, silahkan motor masih enak, performa masih enak, silahkan. Tapi kerja optimal busi itu sampai 10.000 antara 12.000 kilo seperti itu ya, maksimalnya kerja busi seperti itu. Kalau dipaksa silahkan, tapi kalau ada gejala seperti berbet, mau mati sendiri, starter susah, monggo, itu hak kalian ya. Nanti kalian sendiri juga kan yang merasakannya sendiri gitu. Oke. Terus udah. Kalau spool ya jelas kan teratur kan spool. Itu spool ya tergantung kebutuhan. Kalau memang nggak perlu ganti ya nggak perlu ganti lah. Tetap aslinya spool ini bisa berkuat lama selama kalian perawatannya, penggantian oli bener, penggantian radiator bener. Karena suhu di sini akan cenderung stabil. Penggantian oli tidak telat karena sistem magnetnya FUV ini terendam oli. Olinya itu sangat berpengaruh terhadap pendinginan. Walaupun padahal olinya panas. Makanya perhatikan benar-benar penggantian oli agar salah satunya spool sama
terus sama apa nih, apa namanya, sensor CKP-nya awet atau pulser, nah, itu lebih awet. Seperti itu. Oke. Nah, tadi penggantian oli sudah ya, sudah saya jelaskan tadi. Terus apa lagi ya, udah oke. Sekarang alat kelistrikan ini sensor CKP, sensor CKP, sensor TPS nih di throttle body nih, di sini nih. Oke, kita ke sebelah sana ya. Oke, sensor TPS atau TB sekalian. Pada dasarnya sensor TPS atau TB itu tidak perlu diganti dalam skala tertentu. Biasanya TPS pada motor tertentu itu gampang error. Ya, TPS-nya kalau FVF itu di sini, di sebelah sini. Nah, penggantiannya itu apabila terjadi kerusakan. Tapi ada salah satu tips bagaimana TPS itu awet. Yang jelas ketika kotor bersihkan berkala. Dan ketika membersihkan TB, TPS itu wajib dilepas. Karet-karetnya dilepas. Dan TPS jangan sekali-kali disemprot. Apalagi kalau nyemprot dari sini, wis remuk, wis rusak TPS-nya. Lebih baik dilepas, TPS-nya cukup dilap pakai tisu atau pakai kain yang bersih. Udah gitu aja, baru TB-nya disemproti semua. Insya Allah TPS bisa kayak gitu, bisa awet. Ya, oke, itu sudah. Sekarang sensor ECT. Nah, ECT, engine cool temperature, ini yang di sini nih. Nah, ini bisa dibersihkan, ini berkala dibersihkan. Biasanya kalau bersihkan saya sekitar 15.000 20.000 saya lepas, saya bersihkan. Biasanya ada kerak. Ya, kalau kalian penggantian air radiatornya tidak secara rutin. Ya, penggantian area radiator, ya, penggantian area radiator ini antara 10.000 kilo atau 1 tahun atau 1,5 tahun wajib ganti air radiator. Ya, kalau saya seperti itu. Pakai air radiator, kalau saya pakai air radiator apa? Saya pakai air radiatornya Yamaha. Ya, dari Yamaha. Atau kalian pakai punyanya si apa itu? Tuh, yang biasa dipakai mobil itu apa ya, Pak? Aku lupa ya. Master. Nah, itu juga bisa. Ya. Saya biasanya saya pakai Yamaha. Seperti itu. Saya ganti sekitar 15.000 kilo atau 10.000 kilo saya ganti, kuras total semua, bersihkan. Oke, sudah. Sensor sudah. Sensor itu penggantian apabila memang ada kerusakan ya, kalau enggak ya terus. Tapi ingat, sensor ini semua umur tergantung kondisi kesehatan kelistrikan motor kita. Maksudnya aki tadi atau pemasangan mamanya jumper yang berbahaya bagi sistem kelistrikan. Hati-hati karena ini pengaruhnya ke sensor ini. Oke, kita lanjutkan. Mekanisme sini bahas apa nih? Throttle body ya. Nah, throttle body tadi sudah, kompresi sudah. Lah, celah cam. Ini celah cam apa celah? Oh ya, celah cam safe journal. Nah, maksudnya setelan klep. Nah, setelan klep. Ya, setelan klep sebentar. Benar. Ini setelan klep. Nah, kalau setelan klep ini sekitar 2 tahunan, 2 tahun atau 3 tahun wajib dicek setel klep ulang. Atau paling enggak setelannya gembricik. Enggak, itu bisa dicek dari situ. Ya, selama biasanya kalian ganti oli rutin, pemakaian normal. Ya, jarang kebut-kebutan masa sebelum. Tapi ya siapa sih yang bawa motor kadang nggak ngebutin seperti itu. Jadi biasanya bisa relatif lebih panjang umurnya. Ya, biasanya sih kalau saya 2 tahun 3 tahun setel klep. 2-3 tahun setel klep. Itu aja. Ya. Oke, sudah. Panjang bekas valve. Oh, ini per klep. Nah, per klep dan klep itu penggantian bisa dilihat dulu nih. Kalau motor udah tembus 50.000 kilo, 60.000 kilo, wajib turun mesin sisi atas sama sisi bawah. Pokoknya turun mesin atas ini aja. Kita lihat sekarang setel klep ya.
start clap ulang ya, namanya kan seperti itu ya. Jadi bisa sih start clap itu di 5 tahun juga bisa sekalian turun mesin, atau di 4 tahun sekalian turun mesin start clap juga bisa, turun mesin juga start clap juga bisa. Jadi nanti mesin diskur ulang, klep-klep dibersihkan, ruang bakar dibersihkan, termasuk lihat ring seker di sini sama sekernya ada belarutan enggak yang menyebabkan suara kasar dan sebagainya ya. Wajib seal klep ganti ya, seal klep wajib ganti. Kalau per klep biasanya 2 kali turun mesin, atau klep 2 kali turun mesin dalam arti jangka yang tadi 5 tahun atau 4 tahun, 2 kali itu klep sama per klep sih kalau saya ganti ya, karena itu ya kalau saya tetap ada titik jenuh seperti itu tuh ya, seperti saya tadi per kopling sama plat kopling ya. Setelah biasanya 3 kali atau 2 kali ganti kampas ya, pokoknya dilihat aja kebutuhan, biasanya ditekan gini kalau memang perlu saatnya ganti ya. Biasanya di tahun 5 tahun per klep per kopling juga plat ganti saya biasanya. Oke, udah. Sekarang mekanisme mesin oke. Sudah. Ini apa ini? Kita lihat. Masih klep. Piston tadi udah saya jelaskan. Stang seker. Tekanan oli lah. Kalau tekanan oli kan ngeceknya gampang, karena tekanan oli ini nih dari sini nih. Naik ke head sama ini. Kalau ini sama ini oli keluar oli semua ketika habis bongkar, normal gitu ya. Terus sistem pendingin mesin, nah saya yang bilang tadi, air radiator ganti sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun itu ganti. Sistem busi udah saya jelaskan. Sistem starting enggak. Pengisian ini terkait sepul suspensi depan sudah saya jelaskan tadi. Terus roda juga udah ya tadi ya. Rem belakang juga sudah. Nah ini nih tebal rem belakang standarnya berapa? Nah batasnya ini nih, aslinya 38, batas 3,5 ini, atau 3, iya ya sekitar segini. Tebal rem cakram standar 38, kalau batasnya 3,5. Kalau di bawah 3,5 berarti minta ganti ini ya. Rem depan sama 3,5 dia gitu. Udah ganti batas amannya, batas. Jadi kalau udah di bawah sampai 3 mili ya harus ganti batas amannya. Padahal piringan tertentu kayak RCB ini tebal berapa ini? 4 mili. Oh ini 4 mili tebalnya. Oh ya, betul, tebal 4 mili. Bukan 4 mili. Ini nih. 3,5. Nah, itu 3,5 mili ini. Nah, titik minimalnya. Oke. Sekarang nanti udah transmisi sudah ya. Yang belakang yang depan udah. Yang kopling udah. Nah, stang ini komstir. Oke. Kalau komstir itu biasanya di 3 tahun 4 tahun ganti. Karena kan sering ngerem biasanya coba dikencengin, tapi kalau udah maksimal ya ganti. Kencenginnya itu di sini, kenceng dari sini. Ya, untuk setelan komstirnya ya kita setel dulu, biasanya kalau udah mentok ganti itu. Nah sekarang sebagai tambahan additional, jadi gini, apa ini namanya, seal water pump. Nah, kapan sih harus ganti seal water pump? Banyak yang wah FWF itu kendalanya di seal water pump gampang. Kata siapa? Pertanyaan saya seperti itu. Kata siapa? Dari pengalaman saya punya motor ya, dulu punya Vision, boros seal water pump. Punya Ninja Mono, oke masih awet. Ini
awet, tergolong awet. Saya ganti seal water pump itu cuma sekali selama punya motor ini, dari spek standar naik 77 sampai sekarang ke 200, ganti seal water pump itu cuma sekali. Itu pun saya kira kebocoran oli masuk ke rongga, bahkan saya kira itu dari seal water pump, ternyata dari packingnya, bawaannya, blow up-nya dari BRT itu yang kualitasnya jelek. Sekarang sih sudah saya ganti packingnya Asuka, aman. Gara-gara itu selebihnya tidak pernah ganti, alhamdulillah sampai sekarang. Terus apa ini, saringan filter oli. Filter oli FUF itu ada 2 loh, hati-hati loh ya. Filter FUF itu ada 2. Kalau filter oli ini bisa pakai FU karbu ya, persamaannya. Ini kalian bisa menggantinya setiap, kalau saya 2 kali ganti oli, ganti sekali. 2 kali ganti oli, ganti sekali, seperti itu. Wajib. Dan apa ini, saringan oli satunya FUF itu di sebelah blok magnet, di sebelah sini. Saya tunjukkan. Di sebelah sini. Setiap 50.000 kilo cek ya, di sisi sini. Ini nggak perlu ganti, tapi setiap 50.000 kilo kalian wajib cek, karena siapa tahu ada banyak gram atau kotoran di sini. Ini bisa nyumbat ini di sini ya. Oke, terus persamaan untuk kampas ring standarnya FUFI itu belum ada, baik depan maupun sisi yang belakang yang itu. Ini kan saya udah ganti belakang, udah ganti FU karbu, yang depan sih pakai inisinya FU karbu juga. Seperti itu ya. Terus apalagi ya, udah semua, udah semua ya, paling kurang lebih itu tadi part-part apa aja yang harus diperhatikan dan part apa aja yang harus diganti. Oh iya, ada satu lagi, lidah tensioner rantai kamprat. Nah, rantai kamprat itu biasanya penggantiannya itu kalau ininya standar, kalian standar, kalau udah mentok, udah habis, masih berisik, wajib ganti tensioner sama lidah tensioner kanan kiri sama rantai keteng. Karena kalau nggak diganti, pengalaman nih, Vixion saya dulu yang dipakai almarhum kakak saya, kebetulan yang pakai itu saya. Rantai kamprat itu saya biarkan masih kasar waktu itu, sudah kasar, sudah saatnya ganti, tapi saya paksa dulu saya pakai karena memang saya ada keperluan mendadak. Tahu-tahu lompat, mogok motor. Lantai kampratnya lompat. Kalau kendur itu resikonya seperti itu, dan performa motor mesti drop. Ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Terus, filter fuel pump. Filter fuel pump itu bisa dicek berkala di 3.000 atau 5.000 kilo, karena BBM Indonesia tahu sendirilah kualitasnya kayak apa. Pasti akan cepat kotor. Kalau saran saya, jangan dibersihkan, ganti, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kadang ada yang paksa cuma dibersihkan pasang lagi, pasti ada motor ada gejala aneh-aneh, entahlah apa itu. Injektor sering di 10.000 lebih baik diinfus, dibersihkan dengan cara diinfus ya, bukan caranya semprot dari sini, itu dari filter, salah itu. Bengkel pun kadang seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan lagi ya. Terus apalagi ya, oli rim sepele, tapi itu kadang bikin kita tidak memperhatikan. Nah, kalau oli rem itu tidak diganti, apa kan masalahnya? Pengiriman nggak akan lancar, pengiriman akan gampang macet. Kalau oli rem ini biasanya saya di 3 tahun saya kuras semua, ganti baik depan ya maupun yang belakang. Yang belakang di sini, yang di sini, yang belakang di sini. Nah ini, gitu. Terus kemasan tadi udah ya, udah semua. Oh, sensor O2 bawaan ini di sini nih. Nah, itu bersihkan secara berkala, bersihkan ya 2 tahun lah, dicek, dibersihkan.
Karena kalau motor kalian masih standar, apalagi cukup standar, ini juga pengaruh nanti ke asupan bahan bakar. Karena ini membaca hasil pembakaran motor. Ya, seperti itu. Terus saran saya juga soket-soket kelistrikan di sini nih berkala dicek, dibersihkan pakai kontak cleaner. Cairan semprot kontak cleaner. Dilepas, semprot, biarkan dulu kering, pasang lagi. Ya. Dan juga busi, cok busi. Hati-hati, cok busi itu sepele tapi bisa jadi bikin orang pusing itu. Ya. Sepele tapi bikin orang pusing. Kenapa? Kalau kalian nggak perhatikan walaupun cok busi itu sepele, kelewat, pusing itu kalau ada masalah. Bongkar-bongkar semua ternyata masa di cok busi. Ya. Ceklah berkala pakai AVO berapa tahanannya itu bisa nanti kelihatan. Ya. Kalau kalian cek pakai AVO tahanannya itu stabil, makanya standarnya 5 ohm. Ya wes kalau 5 ohm paling 5 ohm 4 ohm. 5 ohm turunnya ke 4 ohm atau naik ke 6 ohm. Tapi kalau naiknya nggak stabil, cok busi buang aja. Ganti, wajib ganti. Busi pun juga sering dicek karena dia sering kena kelistrikan ya. Standar apa itu tahanan primer, sekunder sama sering dicek aja. Oke. Terus seal master rim sih biasanya kalau selama oli kalian rawatannya bagus masih bisa bertahan lama ya. Oke ya, mungkin itu ya yang harus diperhatikan. Untuk part apa aja sih yang harus diperhatikan untuk FWFI ya, utamanya part apa aja harus diganti di kilometer tertentu, apa aja yang harus diperhatikan ya. Kayak saya aja ini yang speknya udah naik ke 199 atau 200, ini aja memang saya agak ekstra ya, perawatannya lebih ekstra lagi, lebih tak pendekkan waktu penggantiannya, lebih cepat lagi ya. Seperti itu tujuannya apa, di samping menjaga performa, karena ini spek udah naik, ketahanan motor kan otomatis biasanya berkurang ya, udah saya maklumi itu, makanya kita perlu perawatan khusus ya. Oke, jadi itu sharing saya tentang spare part apa aja di kilometer berapa sih yang harus diganti. Untuk motor ini saya contohkan pada FVV, tapi mungkin pada motor lain bisa berlaku sama, kurang lebih sama ya. Mungkin ada yang lebih panjang lagi ya monggo sih ya, seperti itu ya, beda-beda motor ya, tapi intinya kurang lebih penggantiannya seperti itu. Part apa aja yang harus diperhatikan. Oke ya, mungkin tadi ada yang terlewat. Yang part yang perlu diganti adalah termostat sama tutup radiator ya. Termostat ini walaupun sepele, tapi ini tetap harus ada masa penggantian. Biasanya di 5 tahunan ke atas ini ganti. Kalau tutup radiator kalian cek dulu nih, harus dicek dulu karet di bawah tutup radiator ini kan ada karetnya. Kalau karetnya udah keras, ganti, itu wajib diganti ya. Terus sama ini termostat ini juga ada masanya, kalau karetnya udah keras ganti ya. Banyak kasus ini kalau FF ini di sini tuh rembes, bisa jadi memang kotor aja, belum saatnya ganti ya. Terus kaliper depan kaliper belakang berkala udah 5 tahun ke atas dibuka aja, sealnya pistonnya dilepas semua, terus dicek dibersihkan, siapa tahu ada kerak dari sisa oli rem yang memang memang kotor lah seperti itu ya, ngendap, wajib dibersihkan baik depan maupun belakang. Terus ini Boss Arm. Kalau Boss Arm EVV sebenarnya relatif awet ya, bisa 10 tahunan bisa. Tapi kalau biasanya digoyang gini udah oblaknya tidak wajar ya, ganti aja gitu. Terus ini kontak on off ya, jalur kontak itu kan ada soket depan ini, sering dibersihkan ya. Biasanya karena itu ada air ngendap di situ ya, itu bisa menyebabkan kelistrikan tidak stabil karena jalur on off ya dari kontak. Di sini nih tempatnya, di sini nih jalur kontak ini loh ya. Terus juga karet rumah kopling, karena FUFI ini tidak pakai
model karet, model nyapir. Nah, ini saya dulu tuh pernah, jadi pernah repairnya itu ada, bisa diganti, tapi sangat jarang. Ya kalau udah memang oblak ya kan, jadi gejalanya itu gini, kalau udah oblaknya banget, glek ini udah apa namanya, banyak banget oblaknya, lebih baik diganti aja untuk yang rumah kopling ini. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan, dan di kilometer berapa aja sih yang harus memang diganti untuk ini saya ambil kasus untuk FEV ya. Juga karet-karet ini, karet radiator, selang-selang radiator karet seperti ini, seal ya, seal ini, seal oli, seal kerk as yang di sini nih, kalau udah keras, udah pipih ya ganti aja. Karet TB yang nempel sini kalau dia udah pipih ya ganti aja. Memang perlu kalau memang motor mau enak ya berkala dicek. Tidak hanya pomen motor digas jalan, nah, enggak seperti itu juga. Ya kan? Oke ya. Itu tadi di sharing saya tentang apa aja yang harus diperhatikan dan di kilometer berapa dan di berapa tahun yang harus diganti. Untuk ini saya ambil contoh pada motor FEV saya. Kalau motor lain bisa lah jadi berlaku sama atau sedikit ada berbeda, ya. Apalagi ini motor sudah speknya udah naik, udah sampai 200, ya jelas lah wajib diganti lagi. Kan seperti wajib diperhatikan lebih ekstra lagi. Maksudnya seperti itu. Oke ya, semoga di sana bermanfaat.